Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Damayanti dengan NIM A1C223021. Ingin membacakan materi dimulai dari yang pertama, yaitu menjelaskan definisi bahasa, bahasa sebagai gejala sosial, menjelaskan studi bahasa abad 19. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya selalu ingin berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam suatu masyarakat, manusia tidak mungkin melakukan komunikasi apabila anggota masyarakat tersebut tidak menggunakan media bahasa sebagai sasarannya. Tanpa adanya bahasa, manusia belum dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Melalui bahasa, manusia melakukan komunikasi untuk menyampaikan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Di dalam berbahasa, terdapat beberapa faktor, yaitu faktor linguistik serta faktor non-linguistik. Di antaranya faktor sosial, karena bahasa tidak dapat dipisahkan oleh pengguna bahasa. Tidak dapat diingkari bahwa bahasa merupakan suatu sistem sosial. Materi selanjutnya yaitu sejarah singkat linguistik, teori linguistik, dan aliran Swiss. Sejarah singkat linguistik adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Namun proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani, perkembangan aliran linguistik tradisional beranjak ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran-aliran sesudahnya. Perkembangan aliran linguistik dapat dikelompokkan ke dalam 3 rentang waktu, yaitu masa perkembangan awal, pra-abad ke-20 yang dikenal dengan istilah linguistik tradisional. Masa keemasan, yaitu abad ke-20, ditandai dengan lahirnya linguistik struktural yang kemudian populer dengan istilah linguistik modern, dan masa sesudahnya pasca abad ke-20 sebagai perkembangan dari linguistik struktural. Teori linguistik dibentuk oleh Noam Chomsky yang menggambarkan bahasa memiliki tata bahasa yang sebagian besar tidak bergantung pada penggunaan bahasa. Berbeda dengan teori perilaku, teori linguistik berpendapat bahwa pemerolehan bahasa diatur oleh aturan-aturan tata bahasa yang universal dan mendasar yang umum bagi semua manusia yang sedang berkembang. Di banyak budaya yang berbeda, terdapat sejumlah kesamaan perkembangan linguistik. Chomsky berpendapat bahwa kesamaan ini disebabkan oleh adanya mekanisme pemerolehan bahasa bawaan yang bertempat di otak yang disebut perangkat akuisisi bahasa atau LAD. Aliran Swiss merupakan rekonstruksi pemikiran Ferdinand de Saussure, di mana Saussure merupakan penganut strukturalis. Materi ketiga yaitu tata bahasa fungsional, aliran Copenhagen, dan aliran London. Tata bahasa fungsional adalah dikenal dengan sistematik functional grammar, adalah teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sebagaimana yang dijelaskan Halliday dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Functional Grammar. Aliran Copenhagen dalam studi keamanan adalah aliran akademik yang dirintis oleh teoriwan hubungan internasional Barry Buzan lewat bukunya People, Status, and Fear: The National Security Problem in International Relations, yang pertama kali diterbitkan tahun 1983. Aliran London, atau biasa juga disebut fonologi prosodi, adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Menurut Fear, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Fear, ada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan dari konteks-konteks ini.
Materi selanjutnya yaitu tata bahasa tradisional, aliran Praha, aliran struktural Amerika, dan tata bahasa taksonomi. Tata bahasa takmimik, menurut Tarigan, ada 3 jenis takmim dalam konstruksi bahasa. Yang pertama yaitu takmim wajib dan takmim boleh pilih terhadap tempatnya terjadi atau berada. Yang kedua adalah takmim inti dan takmim luas. Aliran Praha adalah teori linguistik yang dikembangkan sekitar tahun 1920-an, terutama oleh Wilhelm Metellus, guru besar pada Universitas Karoli, yang menekankan pada pendekatan fungsional. Tidak ada kelompok linguistik Eropa yang mempunyai banyak pengaruh seperti kelompok aliran Praha ini. Menurut Samsuri, aliran struktural Amerika diawali oleh pemikiran Ferdinand de Saussure pada abad ke-20 dengan pandangan barunya yang membahas bahasa secara sinkronik atau membandingkan bahasa pada satu kurun waktu. Pembahasan ilmu bahasa tersebut kemudian berkembang dari Eropa. Berikutnya, materi 5 yaitu tata bahasa takmimik, tata bahasa aliran Firth, Neo-Firthian, dan tata bahasa aliran stratifikasi. Tata bahasa takmimik menurut Tarigan ada 3 jenis takmim dalam konstruksi bahasa. Yang pertama yaitu takmim wajib dan takmim boleh pilih terhadap tempatnya terjadi atau berada. Yang kedua adalah takmim inti dan takmim luas. Linguistik aliran Firthian merupakan salah satu aliran linguistik yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan linguistik secara umum. Aliran linguistik London pada awalnya menitikberatkan bidang fonologi dan fonetik. Dalam perkembangannya, konteks situasi, fonologi, prosodi, dan kolokasi juga menjadi kajiannya. Pengaruh aliran Firthian terhadap germanistik tampak pada tataran morfologi dan fonologi prosodi. Tata bahasa stratifikasi. Sistem analisis ini disebut stratifikasi karena didasarkan pada gagasan bahwa setiap bahasa terdiri dari sejumlah lapisan atau strata struktural yang terbatas, yang dihubungkan secara hierarkis sedemikian rupa sehingga satuan atau kombinasi satuan pada satu strata mewujudkan satuan atau kombinasi satuan dari satuan. Dalam beberapa karya stratifikasi selanjutnya, istilah tata bahasa mencakup 3 sistem strata yang lebih tinggi: sememik, leksemik, dan morfemik, dan bertentangan dengan fonologi. Orisinalitas tata bahasa stratifikasi tidak terletak pada pengakuan 3 komponen utama deskriptif linguistik ini. Pendekatan stratifikasi terhadap deskriptif linguistik berbeda dari yang lain karena pendekatan ini menghubungkan tata bahasa dengan semologi dan fonologi melalui pemahaman realisasi yang sama digunakan untuk menghubungkan sistem stratal, leksemik, dan morfemik dalam komponen gramatikal. Materi berikutnya yaitu tata bahasa aliran Chomsky dan tata bahasa kasus dan perkembangan linguistik tahun 1990. Chomsky memperkenalkan tata bahasa transformasional dalam bidang linguistik saat berkarir sebagai profesor. Teorinya menegaskan bahwa bahasa adalah bawaan dan bahwa perbedaan yang kita lihat hanya karena parameter yang dikembangkan dari waktu ke waktu di otak kita. Hal ini membantu menjelaskan mengapa anak-anak dapat belajar bahasa yang berbeda lebih mudah daripada orang dewasa. Chomsky mengembangkan tata bahasa transformasional pada pertengahan 1950-an. Chomsky menjadikan teori sintaksis dominan dalam linguistik selama 2 dekade atau transformasi, mengacu pada hubungan sintaksis dalam bahasa, misalnya mampu menyimpulkan bahwa subjek antara 2 kalimat adalah orang yang sama. Tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya berjudul
The Case for Case tahun 1968. Tata bahasa kasus merupakan suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual hubungan-hubungan kasus dari tata bahasa tradisional, tetapi memelihara serta mempertahankan suatu perbedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif, dengan catatan bahwa kata dalam di sini mengandung pengertian kedalaman sematik atau semantis deep. Chomsky, yang merupakan pelopor aliran linguistik tata bahasa transformasional, memperkenalkan konsep kompetensi pengetahuan tentang tata bahasa yang diperlukan untuk mengkodekan dan memproduksi dan performasi realitas kode bahasa dalam pemakaian bahasa yang sebenarnya. Dalam konteks pembelajaran bahasa, pembentukan kompetensi menjadi penting. Caranya dengan memberikan kesadaran pada pembelajar mengenai kaidah-kaidah tata bahasa. Materi yang ketujuh, linguistik umum dan gramatikal universal, linguistik deskriptif, dan linguistik historis komparatif, serta filologi. Linguistik umum artinya linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja, tetapi linguistik itu menyangkut bahasa pada umumnya. Dengan memakai istilah dari de Saussure, dapat kita rumuskan bahwa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu language saja, tetapi juga language itu yaitu bahasa pada umumnya. Tata bahasa universal, teori yang disarankan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Definisi tata bahasa universal telah berkembang pesat sejak pertama kali didalilkan dan terlebih lagi sejak tahun 1940-an. Ketika definisi tersebut menjadi objek khusus penelitian linguistik modern, hal ini terkait dengan pekerjaan dalam tata bahasa generatif dan didasarkan pada gagasan bahwa aspek tertentu dari struktur sintaksis bersifat universal. Tata bahasa universal terdiri dari serangkaian kategori dan hubungan tata bahasa atonimik yang merupakan landasan tata bahasa partikular dalam semua bahasa manusia, di mana struktur sintaksis dan batasan pada struktur tersebut didefinisikan. Linguistik deskriptif adalah studi bahasa untuk memberikan deskripsi atau gambaran berkaitan dengan proses kerja dan penggunaan bahasa oleh penuturnya pada kurun waktu tertentu, atau deskripsi sinkronik. Linguistik sinkronik atau disebut juga linguistik deskriptif berupaya mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya mengkaji bahasa pada tahun 1920-an, bahasa Jawa dewasa ini, dan juga bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare. Linguistik historis komparatif adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membandingkan bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain, dan mengamati bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan serta mencari tahu sebab akibat perubahan bahasa tersebut. Perkembangan bahasa mengakibatkan adanya perubahan. Perubahan itu ada dua, yaitu external history dan internal history. Filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Tujuan dari pembelajaran filologi yaitu untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Selain itu, filologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari kebudayaan, ilmu sosial hingga sejarah. Materi selanjutnya yaitu nomor 8, mikrolinguistik dan makrolinguistik, linguistik teoritikal dan linguistik terapan, statement deskriptif dan statement preskriptif, langue dan parole, serta kompetensi dan performasi. Linguistik mikro atau disebut juga mikrolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Kajian studi ini mengarah pada struktur internal suatu bahasa tertentu dan
atau semua bahasa pada umumnya. Berbeda dengan linguistik mikro, linguistik makro mengkaji hubungan bahasa dengan tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian linguistik makro bersifat luas dan eksternal. Linguistik makro mengkaji kegiatan bahasa pada bidang-bidang lain, misalnya ekonomi dan sejarah. Bahasa digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandang dari luar bahasa. Linguistik teoritis adalah bidang penelitian bahasa linguistik yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya dalam bahasa manusia pada umumnya. Linguistik terapan adalah cabang linguistik yang membahas mengenai penerapan berbagai penemuan ilmiah di bidang linguistik. Tujuan dari linguistik terapan adalah penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan bahasa di dalam masyarakat. Pengenalan linguistik terapan diawali pada tahun 1940-an yang merupakan masa awal penerbitan tulisan-tulisan hasil terjemahan mesin. Tata bahasa deskriptif merupakan tata bahasa yang bersifat sinkronis atau tata bahasa yang berkenaan dengan peristiwa bahasa yang terjadi pada suatu masa. Kajian bahasa pada masa ini dilakukan untuk mendeskripsikan bahasa apa adanya. Misalnya kehadiran kosakata yang berasal dari bahasa Korea dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki rumpun bahasa yang berbeda dengan bahasa Korea. Bunyi-bunyi yang dimiliki pun sangat berbeda. Tata bahasa preskriptif merupakan tata bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan kaidah. Namun meskipun ada proses yang bertentangan antara tata bahasa deskriptif dan tata bahasa preskriptif, proses yang dilalui oleh bahasa merupakan sebuah jalinan yang saling berkeadilan. Istilah kompetensi dan performasi linguistik pada hakikatnya merupakan padanan masing-masing dari kompetensi dan performasi. Kedua istilah terakhir muncul sebagai hasil pemikiran kelompok tata bahasa generatif transformasi. Tata bahasa generatif transformasi itu pada mulanya diperkenalkan oleh Noam Chomsky. Oleh karena itu, Noam Chomsky dikenal sebagai pelopor aliran linguistik transformasi. Hasil pemikiran Chomsky tentang kompetensi dan performasi itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pemikiran sebelumnya, terutama yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, pelopor linguistik modern. Menurut Saussure, bahasa memiliki aspek langue dan aspek parole. Aspek langue dan parole atau Saussure masing-masing dapat dibandingkan dengan aspek-aspek kompetensi dan performasi dalam kurung Chomsky, sedangkan Saussure menyebut aspek masyarakat untuk kompetensi dan perorangan untuk performasi. Aspek kompetensi diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Aspek ini tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep langue yang dikemukakan oleh Saussure. Materi selanjutnya yaitu materi 9, garis besar perkembangan linguistik dan studi wacana dan analisis wacana. Perkembangan ilmu linguistik telah bermula pada tahun 500 setelah Masehi. Hinggalah ke hari ini, sejarah perkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandaria, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman peralihan, zaman Arab, zaman India, zaman linguistik perbandingan, dan zaman linguistik modern. Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum Masehi yang berlaku di India. Walau sebagaimanapun, titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Studi wacana dalam linguistik merupakan pendekatan analisis yang mendalam terhadap cara penggunaan bahan dalam baik lisan sosial maupun melibatkan tulisan fokus penelitian. Utamanya struktural adalah bahasa pada cara bahasa terbentuk teks, menciptakan, mempertahankan, atau merubah kekuasaan, serta bagaimana bahasa mencerminkan ideologi dan konstruksi identitas dalam masyarakat. Dengan memegang analisis wacana,
Linguistik dapat memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan dinamika sosial. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana. Kajiannya dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Wacana memiliki arti yaitu kesatuan atau makna antara bagian di dalam suatu bagian bahasa. Dengan hal tersebut, wacana dipandang sebagai wujud bahasa yang utuh karena setiap bagian dalam wacana memiliki hubungan padu. Materi ke-10 yaitu perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif kebijakan bahasa dan pemahaman nalar. Perkembangan bahasa Indonesia melibatkan kebijakan bahasa dan pemahaman nalar, yang berarti kebijakan bahasa mencakup regulasi penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa Indonesia. Pemahaman nalar membantu memahami dinamika linguistik serta kebutuhan masyarakat terhadap bahasa yang relevan. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, kebijakan bahasa perlu adaptif agar bahasa Indonesia tetap relevan dan dapat mencakup perkembangan konsep nalar yang muncul. Materi yang terakhir yaitu materi ke-11, perkembangan bahasa Indonesia dalam perspektif penyempurnaan tata bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan tata bahasa untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan revisi aturan tata bahasa, penambahan kata baru, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Tujuan utamanya adalah menjaga kejelasan dan kekayaan ekspresi dalam berbahasa sekaligus memfasilitasi perubahan sosial dan teknologi. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.